Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian sengketa perikatan syariah. Tahukah kalian apa itu alternatif penyelesaian sengketa? Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Apa itu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli? Franz Winarta dalam bukunya halaman 7-8 menguraikan pengertian masing-masing dari lembaga penyelesaian sengketa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi. Secara etimologi, konsultasi diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan berupa nasihat, saran, dan lain-lain yang sebaik-baiknya memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasihat dalam penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi yang didapatkan melalui pertukaran pikiran untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sebaik-baiknya. Secara terminologi, konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua, negosiasi. Secara etimologi, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to negotiate serta to be negotiating yang memiliki arti merundingkan, menawarkan, dan membicarakan. Lalu, kata ini memiliki turunan lain, yaitu negotiation. Dilansir dari Investopedia, negotiation memiliki arti kegiatan dalam merundingkan atau membicarakan sesuatu dengan pihak lain demi mencapai suatu kesepakatan. Secara terminologi, negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak lain yang melakukan negosiasi. Jika diteliti lebih lanjut, negosiasi memiliki jenis-jenis yang berbeda. Perbedaan negosiasi ini terjadi dari adanya jumlah negosiator atau pihak-pihak yang melakukan negosiasi, keuntungan atau kerugian, serta situasinya. Berdasarkan situasi, maka negosiasi akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Berdasarkan jumlah negosiator, maka negosiasi dibedakan menjadi negosiasi dengan pihak penengah dan tanpa pihak penengah. Berdasarkan keuntungan dan kerugian, maka terbagi menjadi jenis negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan lose-lose. Yang ketiga, mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare, yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan pihak sengketa antara para pihak. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga atau sebagai mediator atau penasihat dalam penyelesaian suatu perselisihan. Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Jadi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Menurut filsuf skolastik,
Terdapat 3 jenis mediasi, yakni medium quote, yaitu sesuatu yang sendiri diketahui dan dalam mengetahui sesuatu itu, sesuatu yang lain yang diketahui. Kemudian medium quo, yaitu sesuatu yang sendiri tidak disadari tetapi dapat diketahui melalui sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, medium in quo, yaitu sesuatu yang tidak disadari secara langsung dan yang di dalamnya diketahui sesuatu yang lain. Yang keempat, konsiliasi. Secara etimologi, konsiliasi atau conciliation dapat diartikan sebagai pendamai atau juga lembaga pendamai. Kemudian secara terminologi, konsiliasi merupakan suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator yang mencari titik tengah atau penyelesaian atau persetujuan yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Jadi, konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Dan yang kelima, penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hukum acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Maka dari itu, pendapat para ahli bertujuan untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu, apa itu arbitrase? Secara etimologi, arbitrase memiliki beberapa kesamaan istilah, antara lain perwasitan, Indonesia, arbitrate, Latin, arbitrage, Belanda, arbitration, Inggris, arbitrage atau Rechtspraak, Jerman, arbitrage, Prancis, keseluruhannya memiliki arti yang sama, yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Adapun secara terminologi, arbitrase yaitu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk. Secara singkat, sumber hukum arbitrase di Indonesia adalah sebagai berikut. Menurut Emerson, berdasarkan eksistensi dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, terdapat 2 jenis arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Menurut Harahap, terdapat 2 jenis perjanjian arbitrase, yaitu Pactum de Compromitendo dan Acta Comparis. Apa perbedaan mendasar antara mediasi dan arbitrase? Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Arbitrase menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Maka dari itu, perbedaan mendasar antara mediasi dan arbitrase adalah antara lain, yang pertama, pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator, yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi, dan hanya sebatas memberikan masukan saja. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter, yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Yang kedua, pada mediasi, hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-lose judgment. Dan yang ketiga, pada mediasi, saran mediator bersifat tidak mengikat, sehingga para pihak yang menentukan. Sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat, karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.